Oke, kemudian Ibu Lili. Bu Lili dari mana? Bu Lili? Belum suara terdengar Bu Lili? Suaranya masih enggak atau belum masih mute ya? Ah, Pak. ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Eri dan kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, saya Lili Suryani dari SDN 012 Kupang. Oh ya. Bu Sri, dari mana Bu Sri? Bu Sri Irianti. Oh ya, saya dari SMP Negeri 6 Batam, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, waktunya sudah pas, sudah on time. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya pada siang hari ini kita berkumpul ya. Mohon di mute semua mic-nya dulu sementara ya. Alhamdulillah, berkat rahmatnya kita pada siang hari ini perdana kita untuk bertemu secara virtual. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu virtual secara berkelanjutan ya. Harapan kita juga bisa bertemu secara luring ya. Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dalam keadaan sehat semua. Sehat semua Bapak Ibu ya? Sehat, Pak. Sehat semua. Alhamdulillah. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan sehingga kita diberikan kelancaran ya. Berikutnya salawat dan salam juga tidak lupa marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu CGP yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini agar kegiatan kita ini diberikan kelancaran, kemudahan, terutama sekali bagaimana kegiatan kita ini bisa menjadi bahagian daripada amal soleh kita. Untuk itu kita perbaiki niat kita sehingga kegiatan kita ini merupakan bagian ibadah, bagian amal soleh untuk kita. Untuk itu marilah kita sejenak berdoa. Untuk berdoa dalam hal ini Bapak minta yang memimpin doa adalah bapak-bapak yang ada di ruangan ini. Ya, untuk mungkin yang pertama kita berikan kehormatan kepada Pak Mulyadi sebagai guru agama. Guru agama Pak Mulyadi, Pak Jamilus tadi ya, sorry. Yang Pak Jamilus, Pak. Nah, Pak Jamilus sebagai guru agama kita berikan kesempatan. Kemudian untuk seterusnya bergiliran. Semua bapak-bapak yang ada di ruangan ini bergiliran setiap kegiatan virtual kita, baik di Rukol, nantinya itu Rukol ada 10 kali lagi kita Rukol itu nanti. Nah, itu diharapkan bapak-bapak bisa memimpin doa. Jadi tidak ada alasan untuk guru penggerak tidak bisa memimpin doa. Tidak ada alasan harus guru agama, nggak mesti. Ya, guru penggerak harus guru yang serba bisa, guru yang di atas rata-rata. Ya, jadi walaupun awalnya tak bisa, mudah-mudahan dengan masuk dari proses dengan pendidikan guru penggerak itu berbeda, berubah menjadi orang yang bisa. Ya, Amin. Oke, jadi bagi yang nggak bisa nanti bisa belajar dengan Pak Jamilus. Ya, oke. Baik, Pak Jamilus ya, baik untuk tidak memperpanjang waktu. Kita mulai untuk berdoa. Silakan kepada Pak Jamilus untuk memimpin doa pada siang hari ini. Kepada Pak Jamilus silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kegiatan kita dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang Muslim, insya Allah akan kami pimpin. Summa khususan ala haziniyati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa rasulillahi ajmain. Allahumma fil muslimin wal
والمؤمنين والمؤمنات في البر والبحر آمين آمين يا رب العالمين. Amin. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Amin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا للمتقين إماما ربنا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Amin. Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini kami ya Allah memohon kepadamu ya Allah. Bila kami karuniai kesehatan untuk kegiatan guru penggerak ini ya Allah. Ya Amin. Allah, ya Rahman, dari penerima siapa Allah. Ya Allah, ya kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sanawati a'udzubillahi walhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin amin ya Allahumma sallam ya Rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamilus. Jadi baik kegiatan. Jadi diharapkan bapak-bapak yang ada di ruangan ini untuk dapat memimpin doa. Dalam ini bapak-bapak kita cuma 3 orang nampaknya ya. Ada 3 orang Pak. Ya, 3 orang ini 3 orang ya. Jadi kita doa ya, membaca doa secara bergantian. Ya, siap, Pak, insyaallah, Pak. Besok ya mungkin Pak besok mungkin Pak Mulyadi, Seninnya Pak ya Fadil. Ya, siap terus begitu ya. Jadi artinya siap, di sini kita guru penggerak harus memimpin doa. Jadi kita tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa memimpin doa. Apalagi kita ini sebagai pemimpin pembelajaran yang mana kita akan mencetak manusia yang beriman bertakwa. Profil pelajar Pancasila salah satunya adalah beriman bertakwa. Bagaimana kita akan mencetak manusia beriman bertakwa kalau kita sendiri tidak bisa baca doa? Ya, bermakna kita kalau tidak bisa baca doa, bermakna kita nggak beriman bertakwa. Bagaimana mencetak manusia beriman bertakwa ya? Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah selamat datang Bapak ucapkan kepada Bapak Ibu yang terpilih untuk menjadi CGP angkatan 11 ya. Ini adalah suatu nikmat yang luar biasa dan juga di samping nikmat ini adalah amanat ya. Ini bukan kebetulan ya. Ingat bahwa Bapak Ibu terpilih ini bukan kebetulan, itu adalah kehendak dari izin daripada Yang Maha Kuasa. Izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa lolos untuk di CGP. Betapa banyak kita lihat orang yang ikut, ribuan. Ada yang berkali-kali tapi enggak jebol. Nah, kenapa? Karena Allah belum izinkan. Jadi untuk itu bersyukur kita yang hari ini sudah lolos menjadi CGP. Untuk itu sebagai wujud syukur kita, maka kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Ya. Jadi harapannya nanti, harapan negara, harapan bangsa kepada Bapak Ibu, di mana CGP ini adalah bertujuan untuk mencetak pemimpin pembelajaran yang akan diharapkan nanti akan bisa melahirkan generasi yang profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu adalah guru pilihan, ya, guru di atas rata-rata. Ya, jadi untuk itu siap menjadi guru teladan, ya, guru yang menjadi panutan tidak hanya bagi siswa, bagi masyarakat, tapi juga bagi guru-guru yang lainnya. Ya, ini yang harus kita pahamkan mindset ini. Jadi untuk itu jangan sampai nanti kegiatan guru penggerak ya membawa citra guru penggerak ini. Artinya begini, jangan sampai nanti dengan kegiatan guru penggerak, Bapak Ibu tidak menunjukkan sikap yang lebih baik, karakter yang lebih baik di masyarakat atau di lingkungan kerja Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang tidak melihat ilmu kita. Ya, Pak. Orang tidak melihat isi kepala kita. Ya, Pak. Karena kalau hanya ilmu, Bapak Ibu, ya itu Google lebih hebat daripada kita. Ya, Google lebih hebat. Jadi orang yang akan dilihat orang itu adalah perubahan karakter kita. Kalau mungkin sebelum kita ikut program CGP, kita ngajarnya tidak disiplin, sering datang terlambat, diharapkan setelah ikut ini berubah. Ya, tunjukkan disiplin kita. Nah, kalau mungkin selamanya mengajar di kelas itu modelnya masih
ya model jadul, ya CBSA catat buku sampai habis, maka sekarang setelah ikut CGP itu berubah, ya. Inilah harapan Bapak ya. Jadi untuk itu inilah mindset niat yang harus Bapak Ibu perbaiki. Niat kita adalah dalam rangka menjadi memperikut dalam andil dalam memperbaiki generasi ke depan, yaitu mencipta generasi emas, itu generasi yang profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kami hormati di sini adalah Ibu PP kita, Ibu Parange ya. Kemudian PP 2 orang, satu lagi Ibu apa? Bapak saya lupa namanya. Yang PP Saya Pak, Bu Sri Irianti Bu Sri Pak. Irianti ya, terima kasih ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu PP kita dua-duanya hadir ya. Yang nanti PP itu yang akan bersama Bapak Ibu CGP secara luring ya. Jadi lebih dekat ya, kalau Bapak Fasil hanya secara daring, namun kolaborasi daring dan luring ini akan menjadi kuat ya, menjadi bersinergi, kita akan menjadi menghasilkan hal yang terbaik. Ya, demikian harapan kita. Baik, untuk kegiatan kita hari ini Bapak akan men-share PPT yang memandu kegiatan kita hari ini. Oke, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah nampak tayangannya? Nampak Pak? Ya Pak, sudah nampak Pak. Oke, terima kasih. Ya, baik, hari ini kita masuk kepada ya judul pertamanya itu eksplorasi konsep. Sesuai dengan nama judulnya, explore ya, mengeksplor ya, itu akan menggali ya pengetahuan pemahaman Bapak Ibu tentang konsep. Tentu konsep apa? Tentu konsep yang tentang refleksi kritis pemikiran KHD. Sebenarnya pemikiran KHD bukan hal yang baru. Cuma selama ini tidak kita bahas ya, tidak kita bahas sehingga kita tahu konsep KHD cuma ya tentang Tut Huri Handayani saja, karena itu tertulis di lambang daripada Kemendikbud ya. Sementara banyak konsep-konsep KHD ini yang sangat bermanfaat, yang relevan dengan pendidikan kita hari ini. Mungkin Bapak Ibu sudah baca ya. Jadi pembahasan kita dalam konsep kali ini adalah melalui diskusi. Jadi nanti berarti dalam kegiatan kita hari ini fokusnya kepada diskusi. Jadi kita mengeksplor dalam ini melalui forum diskusi. Baik Bapak Ibu, baik untuk perkenalan ya, mungkin Bapak awali dulu dengan dari Bapak. Bapak Dr. Ranulus Eri Arisna Nasution, berasal dari Tanjung Pinang. Ya, pekerjaan sehari-hari Bapak itu sebagai pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, itu pengawas SMA, SMK. Dalam ini kawasan atau wilayah yang Bapak menjadi bidang Bapak itu adalah di Tanjung Pinang. Ya. Nah, ini sedikit perkenalan Bapak. Kemudian untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang lain, mungkin sambil berjalan nanti akan kita perkenalkan. Besok mungkin kita coba satu persatu. Hari ini sebagian Bapak tadi sudah tanya satu persatu sebelum masuk tadi ya. Oke, ke depan makin lama makin banyak Bapak mengenal, dan kemudian juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di CGP ya lama-lama nanti akan kenal ya, karena akan bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di PGP ini. Oke, baik, berikutnya sebelum kita masuk kepada materi, sebagai ice breaking Bapak akan memberikan sebuah video ya, video pendek. Mudah-mudahan video pendek ini bisa menginspirasi kita yang hadir ini. Oke Bapak Ibu, Bapak akan share sekarang video sebagai ice breaking tentang judulnya adalah Sang Guru. Ini adalah merupakan pemenang juara 2 film pendek untuk dalam rangka Hari Guru Nasional ya. Oke, Bapak akan share. Mungkin sebagian sudah ada yang melihat. Namun ini kita ulang kembali, kita coba untuk mengambil manfaat atau makna dari tayangan ini. Sudah nampak Bapak Ibu?
Sudah nampak ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Bapak akan besarkan. Oh. Kok melek ini? Melek. Bentar Bu, kok ngelek ini Bapak punya apa nih? Din tolong Din, ngelek Din enggak mau karena download itu ya. Mau Bapak Ibu, kebetulan Bapak lagi mendownload juga di laptop ini, mungkin karena itu barangkali. Tak mau di apa ini Bapak itu besar pun enggak mau ngelek. Apa salah itu? Valdo Anggara Satria Putra. Astagfirullahaladzim. Ayo anak-anak yang tidur, ayo silakan keluar ambil wudhu. Pak Toto, Ada apa nih? Pak, anak-anak bosan Pak. Setiap ada guru masuk itu pasti nulis, terus ulangan. Nulis lagi, ulangan lagi. Gitu terus Pak. Oh, gitu. Luas cuklek pisan kak popos pokoknya beres. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam. Lah apa sebenarnya ini? Oh, utek HP ae. Ben saya gak tau ngene lho. Iki lho gawekno video pembelajaran arek-arek. Arek-arek iku cek semangat belajar. Helah, wis tuwek kakean pola. Terima ngulang, bayaran lak penak toh. Iling umur, wis serahno maneh. Lho, gak iso ngono sih. Umur iku mau angka. Dan murid-murid kabeh iku tanggung jawabku. Iki meneh-meneh dijaluki tanggung jawab lho akhirat. Ngono lho. Wah, sip. Berarti sampean guru temenan. Ya wis, lanjut. Lihat di TV semuanya. Kamu tulis apa yang ada di TV itu. Ayo deh, semangat belajar. Wah! Oh, panas. Ayo, semangat belajar. Baik anak-anak, seni rupa itu banyak, tapi satu diantaranya adalah berupa rumah adat. Di Sumatera Barat ada rumah gadang, di Jawa ada rumah joglo, di Kalimantan Barat ada rumah panjang, di Maluku ada rumah baileu, di Papua ada rumah honai. Gimana anak-anak? Sudah paham semua? Oke, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kita berikan aplaus untuk kita semua dulu lah. Tegang kali nampaknya ya. Luar biasa, Pak. Malah Pak, baru Pak. Ya, iya. Bu ya, kalau tegang itu menyakitkan nanti ya. Jadi santai aja kita. Oke Bapak Ibu, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari tayangan pendek tadi? Silakan satu atau dua orang dari kita yang memberikan komentar atau masukan, silakan. Bu Nila Sartika, silakan. Baik Bapak, mohon izin Pak ya menyampaikan. Menurut saya dari video yang kita tonton tadi, speaking tadi, kita dapat mengambil intisarinya bahwa pendidikan itu berubah ya Pak ya, tidak
monoton seperti itu aja sesuai zamannya ya Pak ya. Berkembang Iya. sesuai zamannya. Jadi kita harus merubah diri kita agar lebih lagi bersemangat lagi untuk bergerak ya Pak ya. Itu aja Pak, makasih. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Bu Nila ya. Oke. Baik, berikutnya ini dari Ibu juga nggak apa-apa lah ya. Ibu Dika, silakan Bu Dika. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang kita tonton tadi, satu hal yang paling saya rasakan, saya merasa malu. Malu karena saya tidak bisa, belum bisa sehebat Bapak itu untuk membuat video pembelajaran. Tapi di sana pembelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita melihat kodrat anak yang selalu berhubungan dengan kodrat zamannya. Berarti kita seorang guru harus mengikuti zamannya, bukan zaman kita. Terima kasih. Iya. Oke, luar biasa Bu Dika ya. Kita berikan aplaus Bu Dika. Bapak harap bapak-bapak lah mewakili. Masa 3 orang ini nggak ada yang mewakili. Malu kita sama ibu-ibu ya. Silakan bapak-bapak. Iya Kak. Oke, izin Pak ya. Boleh silakan. Dilihat dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang jelang sore Bapak Ibu semuanya. Itu kan saya jadi dari setiap manfaat Sekupang mencoba melihat hasil video tadi. Memang umur bukan tantangan untuk kita membuat perubahan. Jadi dilihat di video ini di seorang guru yang sudah masa purnabakti masih bisa mengoperasikan teknologi walaupun terbata-bata. Jadi itu sebagai cambuk untuk kita yang muda-muda, orang tua dia bisa, apalagi orang bisa. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk Bu Mul ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi artinya di sini tidak ada alasan tua ya untuk berubah Bapak Ibu ya. Iya tua barangkali mungkin kita tua, tapi ingat anak didik kita nggak tua. Jangan pula kan teman-teman kita tua, anak-anak didik kita ikut tuakan juga. Itu zalim namanya ya. Jadi mentang-mentang kita tua, anak didik ikut tuakan ya. Itu zalim, nggak boleh. Kemudian kita harus mengajar sebagaimana tadi itu moto daripada Ali bin Abi Thalib, kemudian dipertajam oleh Raja Dewantara, di mana janganlah kamu ajarkan anakmu sesuai dengan zamanmu, tapi ajarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi tidak bisa kita bilang bapak dulu, ibu dulu, nggak bisa Pak. Ya, bapak dulu, ibu dulu, zamannya beda ya. Jadi kemudian pembelajaran lagi kita ambil di situ adalah bahwa pembelajaran itu tergantung kita sebetulnya. Bisa dia pelajaran itu menyenang atau tidak tergantung kita. Ya. Jadi dalam hal ini ketika kita pembelajaran kita memang tidak menarik, ya maka walaupun pelajaran itu adalah pelajaran yang bagus, tapi karena penyajiannya tak menarik, itu bisa menjadi anak tak berminat. Sebaliknya kalau pembelajaran itu walaupun terkesan sulit, tapi kalau penyajiannya menyenangkan bisa menjadi disukai oleh anak-anak. Misalnya matematik lah. Matematik itu kan susah itu. Tapi kalau penyajiannya menyenangkan, bisa diminati. Macam fisika lah. Bapak ini adalah dari fisika. Bapak dulu waktu SMP nggak suka fisika itu. Karena gurunya mengajarkan ya tidak menarik. Ditambah lagi pelajarannya memang sulit ya. Tapi ketika di SMP Bapak menemukan guru yang cara mengajarkannya itu menarik. Sehingga Bapak mengambil jurusan fisika. Nah itu bukti bahwa tergantung guru. Nah sekarang Bapak Ibu ikut sekarang masuk program guru penggerak. Maka target Bapak Ibu sini adalah berubah. Harus berubah lebih baik ya ketika masuk menjadi guru penggerak harus berubah. Mulai ya jangan tunggu tamat. Mulai sekarang Bapak Ibu sudah menjadi status calon guru penggerak sudah merubah yang sudah mulai merubah diri untuk lebih baik ya. Jadilah kita guru yang dirindukan. Ya, jangan sebaliknya, jangan sampai jadi guru yang membosankan atau guru yang dimuakkan oleh anak. Untuk ngetesnya bagaimana cara Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu nanti sampai di kelas bilang sama anak-anak,
Nak, besok Bapak izin atau Ibu izin karena ada rapat misalnya. Bagaimana sikap mereka? Kalau mereka bilang hore, bermakna kita tidak guru yang dirindukan. Ya, nggak apa-apa Pak. 2 hari pun rapat nggak apa-apa, seminggu pun rapat nggak apa-apa. Nah, kalau dia bilang itu, bermakna kita nggak kehadiran kita nggak dirindukan oleh anak-anak kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu, sekarang setelah kita masuk CGP, kita harus punya tekad menjadi guru yang dirindukan. Ya, caranya adalah bagaimana kita merubah pembelajaran kita di kelas. Jadi kalau pembelajaran kita tidak kita rubah, jelas itu tidak akan bisa sinsalabin kita menjadi guru yang dirindukan. Ya, jadilah kita seperti Bapak tadi kan merubah cara pengajarnya, biasanya ngajar dengan hanya model ceramah, kemudian dia menggunakan IT. Untuk tahap awal, ya seperti yang aku Bapak tadi, untuk tahap awal, untuk membuat media ajar itu kan sulit, butuh waktu. Nah, paling tidak hari ini cuma 2 ilmu saja. Apa itu? Bisa mendownload video YouTube dan bisa mengedit. Cukup 2 itu aja ilmu cukup. Itu nggak lama belajarnya. Jika bisa belajar di YouTube sendiri bisa, ya. Tutorial bagaimana mendownload video, tutorial bagaimana mengedit video. Cukup 2 itu saja. Ya, ini sudah dibuktikan oleh waktu COVID dulu, sudah dibuktikan oleh beberapa orang guru, termasuk guru SD. Itu hanya 2 ilmu nih Bapak kasih. Sehingga kesannya dia dengan 2 ilmu, berawal dengan 2 ilmu tadi, dia terkesan menjadi guru yang ahli IT. Kenapa? Karena video yang ditampilkan setiap saat berubah dan bagus. Padahal bukan ibu itu yang buat. Nah, namun kesan bagi anak-anak ibu itu jago IT. Jadi kedatangan ibu itu ditunggu. Kenapa? Anak ingin tahu hal-hal baru apa lagi yang akan ditampilkan, ditayangkan. Jadi inilah yang diharapkan Bapak Ibu untuk tahap awal bagi kita, ya kita harus pandai membuat media, minimal kita pandai mengambil yang ada media ajar yang ada di YouTube. Itu luar biasa banyak pilihannya Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak harapkan setelah Ibu ikut CGP, pembelajaran di kelas harus berubah. Ya, harus berubah. Sudah mulailah kita menggunakan media pembelajaran yang kekinian, yaitu menggunakan IT, ya. Ya Bapak Ibu ya, siap ya? Siap ya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak ada perubahan ikut guru penggerak. Ini apa kata orang? Percuma ikut guru penggerak, nggak ada perubahan. Bahkan terjadi sebaliknya. Bahkan ketika ngajar sibuk dengan tugas CGP. Ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu mengkambing hitamkan kegiatan CGP. Ya. Kenapa tak Bapak tidak mengajar? Kenapa? Karena sibuk dengan CGP, enggak boleh. Bapak Ibu sengaja dikader dalam kegiatan guru penggerak, ini tujuannya untuk pemimpin pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengatur waktu dengan baik sehingga diharapkan pembelajaran di sekolah itu makin bagus, bukan kita mengabaikan, ya. Jadi inilah yang Bapak harapkan ke depan. Jadi jangan sampai kepercayaan pemerintah kepada CGP luntur. Hari ini pemerintah masih mempercayai alumni CGP ini yang menjadi GP itu diangkat menjadi calon pemimpin pelajaran, yaitu menjadi kepala sekolah dan pengawas. Dan ke depan juga untuk pejabat struktural yang di bidang pendidikan itu akan dipercayakan dari CGP, dari guru penggerak. Ya, sampai hari ini masih dipercaya. Jadi untuk itu jangan kepercayaan ini luntur di tangan Bapak Ibu. Ini angkatan ke-11 kita ini. Masih di pertengahan jalan. Kenapa? Karena CGP targetnya adalah 200.000. Baru sampai 2024 itu baru sekitar 100.000. Masih separuh, ya. Nah, separuh lagi ini akan bisa berjalan terus apabila kepercayaan pemerintah masih bisa dijaga. Ya, kalau sempat ini kita jaga, maka bisa jadi nanti yang ke depan tidak akan dilakukan lagi rekrut daripada CGP. Jadi untuk itu Bapak mohon kepada Bapak Ibu yang sudah terpilih menjadi CGP angkatan 11 tahun ini untuk dapat betul-betul menjaga nama dari kegiatan guru penggerak ini. Dengan cara bagaimana tunjukkan sikap yang lebih baik ketika kita mengajar, ketika kita berkarakter dengan masyarakat, dengan anak didik kita. Ada perubahan, ya. Ini yang harus ditanamkan. Makanya Bapak tayangkan sengaja speaking pertama Bapak tayangkan adalah perubahan. Orang tua saja mau berubah. Kenapa kita orang muda tak mau berubah?
Ya, ini untuk memotivasi Bapak Ibu. Orang tua saja bisa berubah, kenapa kita yang masih muda, yang masih panjang perjuangan kita tidak mau merubah diri? Ya, jadi harapan Bapak melalui kegiatan CGP ini ke depan Bapak Ibu berubah menjadi yang lebih baik. Ya, siap Bapak Ibu ya? Siap, Pak. Oke, baik. Ya, insyaallah Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut kepada kegiatan kita. Dalam hal ini Bapak Ibu, kegiatan kita ini lebih penekanan Bapak itu kepada pembentukan karakter, terutama pembentukan tentang untuk menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu yang pertama yang dibutuhkan dalam pemimpin pembelajaran itu adalah berkomunikasi. Jadi untuk itu Bapak Ibu dilatih dalam kegiatan ini ya untuk berani berkomunikasi, berani mengeluarkan pendapat. Kenapa? Kalau konten Bapak tidak perhatikan, walaupun kontennya untuk hari ini tidak nyambung, ditanya A jawab B nggak apa-apa. Yang penting adalah keberanian dalam mengungkapkan pendapat dulu. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak hari ini orang yang kontennya banyak di kepala tapi nggak punya keberanian untuk menyampaikan konten yang ada di kepalanya, jadi nggak ada arti, nggak ada makna jadinya. Ya, sementara kalau kita punya keberanian, sudah terlatih untuk berani berkomunikasi, menyampaikan pendapat ini, maka konten itu akan kita bisa pelajari, akan menyusul sendiri dia. Sejalan dengan waktu nanti dia kontennya itu akan bisa kita pelajari. Namun keberanian ini perlu latihan. Tak ada pelajarannya Bapak Ibu. Jadi ajang latihannya melalui kegiatan kita di PGP inilah. Ya, jadi untuk itu Bapak harapkan tidak ada Bapak Ibu yang malu-malu untuk menyampaikan aspirasi, ya. Ketika ada pertanyaan interaktif kita ya semuanya diharapkan bisa. Walaupun kontennya nggak betul, nggak apa-apa, Bapak tidak akan peduli itu, ya. Bapak lebih fokus bagaimana mengasah keberanian. Jadi kalau awalnya Bapak Ibu sebelum ikut CGP adalah seorang yang nggak berani berkomunikasi, diharapkan setelah keluar dari sini adalah orang yang mampu berkomunikasi. Ya memang awalnya daring, virtual, tapi nanti Bapak Ibu juga ada latihan nanti secara luringnya melalui PP. Bapak Ibu juga akan mewawancarai kepala sekolah, masyarakat dan sebagainya dalam kegiatan ini nanti ada. Ya, jadi tujuannya apa? Setelah 6 bulan, Bapak Ibu memang udah siap pakai menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang mampu berkomunikasi. Ini salah satu utama ya untuk seorang yang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran adalah yang mampu untuk berkomunikasi. Ya. Jadi ini Bapak harapkan ke depan inilah ajang latihan Bapak Ibu. Jadi kesempatan ini jangan kita biarkan berlalu, ya, kita manfaatkan, ya. Mungkin berawal dari tidak bisa, lama-lama setelah kita latihan akan bisa. Ya, jadi jangan menunggu bisa dulu, tidak ya, tapi berawal tak bisa, keluarnya jadi bisa. Itu namanya proses, ya. Demikian juga masalah IT. Ya, mungkin berawal tak bisa, diharapkan ke depan menjadi bisa. Kenapa? Karena Bapak mengharapkan ke depan betul, ya, itu Pak. Secara bertahap Bapak Ibu mengajar di kelas harus berubah. Enggak lagi jadul lagi. Ya. Sudah mulai menggunakan IT. Untuk awal itu rumusnya dulu. Bisa mendownload video, bisa mengedit video untuk dipaparkan kepada anak didik. Karena kalau kita nggak diedit, nggak mampu mengedit, nanti muncul iklan, muncul nama orang lain, mungkin akan ketahuan dah bagi anak belang kita. Wah, bapak ini mengambil dari punya orang gitu kan. Nah, ibu ini mengambil punya orang. Jadi biar nggak tahu, maka minimal bapak ibu bisa mengedit itu dulu ya. Oke, jadi ini rumus pertama. Siap hari ini untuk itu ya. Hanya setengah jam nggak sampai itu kalau nggak belajar ya. Nah, oke, baik Bapak Ibu, kita akan coba masuk kepada materi hari ini. Oke Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak betul dua kelas ya, memegang dua kelas 1135 dan 1136. Nah, agenda kita pembukaan lewat 25 menit nih ya, bahkan setengah jam nggak apa-apa karena ini abro awal ya. Kemudian refleksi kritis, dialog, umpan balik, penutup, pembukaan doa sudah, speaking sudah. Sekarang kita lanjut kepada tujuan pembelajaran.
Ini ice breaking yang ada di di PPT, Bapak nggak pakai itu. Sesuaikan dengan kebutuhan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu, diharapkan melalui kegiatan hari ini Bapak Ibu mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi ya. Jadi ini melalui forum diskusi. Jadi kita fokus kepada diskusi Bapak Ibu. Ya. Jadi kita mengeksplor pengetahuan kita, pemahaman kita tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui forum diskusi. Oke, kesepakatan. Nah, ini karena di awal mungkin kita sampaikan bersama, ke depan nanti kita tinggal tayangkan saja. Ini pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan berpendapat. Jadi semuanya punya hak yang sama untuk memiliki kesempatan berpendapat ya, dengan cara tentu dengan raise hand. Ya. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan. Ya, tidak boleh saling memotong kita ya. Kemudian menyimak dan berpartisipasi penuh. Terus mengikuti dan membangun sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Jadi perasaan masalah-masalah di rumah tinggalkan dulu ya. Kita di sini bergembira Bapak Ibu. Silakan dari 6 kesepakatan ini ada yang mau ditambahkan atau dikurangi Bapak Ibu, silakan. Oke, ada penambahan pengurangan Bapak Ibu? Oke Pak, insya Allah Pak. Oke, sepakat ya? Sepakat Pak. Oke, kita lanjut kalau gitu. Oke, hari ini kita akan masuk kepada refleksi kritis, di mana sebelumnya Bapak Ibu sudah mengisi, sudah membaca modul ini, kemudian sudah mengisi pertanyaan refleksi pada mulai dari diri. Nah, maka pada hari ini kita coba mengungkapkan dan juga akan mempertajam pemahaman kita tentang materi modul 111 ini. Baik, pertanyaan pertama, ya ini Bapak harapkan Bapak Ibu akan menjawab satu persatu. Tadinya rencana Bapak pakai ini, pakai Jamboard, namun pakai Jamboard nanti takut kelamaan waktunya. Maka untuk itu Bapak akan langsung saja, mungkin ini terakhir aja kita buat di Jamboard. Hari ini Bapak langsung saja, silakan Bapak Ibu menjawab. Mungkin setiap pertanyaan itu ada sekitar 1 atau 2 orang. Ya, yang pertama adalah apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Silakan siapa dari Bapak Ibu yang akan menjawab? Yang pertama, apa makna kata menuntun ya? Oke, Pak Mulyadi, silakan Pak Mulyadi. Oke Pak, kalau menurut saya kata-kata menuntun dalam proses pendidikan bagi pendidikan anak bagi saya itu adalah kita menuntut, maksudnya mengikuti, kita harus di sini ini jalannya nak, kita harus mengikuti dia. Jadi kita menuntun supaya jalannya tidak keluar dari rel yang ada. Jadi anak itu disuruh tadi kita tuntun terus supaya dia tidak melenceng dari apa sesuai tujuan yang kita harapkan. Itu menurut saya Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Mul. Oke. Berikut, silakan dari Ibu Pidiah ya, silakan Pidiah. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya dari kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya itu adalah saya membimbing anak dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang bisa membedakan hal yang seperti itu. Ya, Pak. Oke, baik. Satu lagi ya, bagus, terima kasih. Kita satu lagi Ibu Deni Julia, silakan Bu Deni. Menurut iya Pak, Ya iya. Bu. Ya silakan. Terima kasih Bapak. Kalau menurut saya makna kata menuntun itu, kita di sana berperan apalagi sebagai guru, kita membimbing anak itu, mengarahkan, membawa dia ke mana arah tujuan yang pasti untuk anak itu, yang pas gitu Pak.
Jadi kita di sana sebagai pemandu supaya dia tidak salah arah. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, jadi menuntun itu memang artinya kita harus ikut di situ ya. Tidak bisa kita, kalau ibarat contoh mungkin yang mudah dipahami Bapak Ibu, kalau kita mandikan kuda, ya kita nggak bisa dari kudanya masuk ke dalam air, kita di luar nggak bisa. Kita harus masuk dalam Bapak Ibu. Ya, harus kita mandi kita. Kalau mandikan kuda kita harus ikut mandi. Nah, itu kira-kira begitu menuntun itu. Jadi hari ini artinya kita ngajar nggak boleh setengah-setengah ngajar anak itu Bapak Ibu. Memang harus terjun langsung, terjun penuh, ya, full ya. Jadi kita nggak bisa setengah-setengah ya. Jadi kalau kita katakan kita mengajar itu macam anak sendirilah, ya, macam kita mengajar anak sendiri. Dan kemudian mengajar itu tidak hanya kepala, tapi juga hati, hadir hati kita. Karena kalau kepala itu akan diterima oleh kepala, habis di kepala saja. Tapi kalau hati akan diterima oleh hati. Jadi untuk itu Ibu mengajar tidak sebatas kepala Bapak Ibu, tapi juga ikut hadir hatinya. Ya. Jadi hadir hati kita dalam mengajar itu ya. Itu yang diharapkan ini, yang akan ke depan kita mungkin selama ini belum atau setengah-tengah, maka setelah ikut guru penggerak ini diharapkan itu berubah. Betul-betul kita mengajar dengan hati. Baik. Terima kasih. Berikutnya kita pertanyaan yang kedua. Ya. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Nah, kita kaitkan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Daerah kita itu daerah Batam ya, daerah Melayu lah ya, atau Batam ya. Oke, silakan Pak Jamilus. Pak Jamilus, silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks sosial daerah kami di Melayu, Pak ya, kata menuntun dapat memiliki makna yang kaya dan kompleks tergantung pada nilai-nilai dan tradisi dan norma-norma yang ada di daerah setempat, Pak. Seperti ada nilai-nilai tradisional, nilai-nilai budaya yang lainnya. Menurut kami itu, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bagus ya Pak Jamilus ya. Berikut Ibu Nila Sartika, silakan Bu Nila. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau saya bagaimana cara menuntun saya memaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Kebetulan kita di Batam ya Pak ya. Kita mengajarnya Gurindam 12 terus saya itu Pak dulu yang saya ini kan mengajarkan Gurindam 12 itu Pak. Jadi kita langsung mengajarkan ke anak itu dengan budaya yang ada di daerah kita. Oke, luar biasa ya. Berikut boleh untuk berikutnya lagi. Oke, sebelum kita masuk yang ketiga. Jadi budaya Melayu ya. Iya. Yang terkenal Gurindam 12 itu yang mempunyai makna yang luar biasa. Juga ada istilah Melayu ini yang adat bersaring sarak, sarak bersanding kitabullah. Nah, ini juga ya menjadi panduan kita Bapak Ibu ya, bagaimana dalam keadaan menuntun ya. Jadi kita bagaimana, namun dalam hal ini dalam menuntun ini Bapak Ibu diperlukan keteladanan. Memberikan contoh ya. Ya, contoh keteladanan. Jadi kita Bapak Ibu guru harus siap menjadi teladan. Contoh. Ya, ini rahasia dakwah Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu revolusioner cepat merubah dunia, itu adalah karena dakwahnya itu tadi menuntunnya itu adalah dia akan dengan perbuatan. Tidak, Al-Quran itu tidak hanya terletak di bacaan, tetapi di amalannya. Sehingga kita tanya mana Abu Bakar, mana Al-Quran, lihat Abu Bakar. Ya, begitu. Mana Al-Quran. Jadi apa yang diterapkan itulah ajarannya. Ya, jadi dalam hal ini kita sebagai guru bisa menjadi teladan. Dan ingat Bapak Ibu, guru, ya, predikat guru itu melekat dalam diri kita. Itu melekat
kita berada, di mana baik di sekolah, di rumah, di pasar, di pantai, dimanapun kita tetap guru. Kapanpun, baik pagi, siang, malam kita adalah guru. Ini harus dipahamkan. Jadi jangan sampai terjadi. Ya, ini ada seperti profesi lain ya, boleh. Tapi kalau guru nggak bisa. Ketika di sekolah, ya ibu-ibu menutup aurat. Nih maaf ibu-ibu ya, menutup aurat nih yang muslim maaf ya, yang muslim maaf ibu yang non muslim ya. Ini kita contoh aja. Ketika di sekolah ibu-ibu adalah menutup aurat ya, ini adalah orang beriman ya, artinya orang yang mentaati ajaran agama. Tetapi ketika di pasar, itu udah kalah ya, artis, udah lepas semua. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena kita guru tidak hanya di sekolah, di pasar juga guru. Itu menjadi teladan bagi anak-anak. Jadi jangan sampai timbul mindset anak-anak apa? Ibu itu hanya pakai kerudung di sekolah saja, di pasar lebih parah lagi. Nah, kalau itu terjadi, maka bapak ibu nggak jadi teladan lagi. Apa yang ibu sampaikan nggak akan bermakna lagi. Ya, kenapa? Karena kita tidak mencontohkan. Ya demikian juga bapak-bapak. Bapak-bapak menyuruh anak sholat. Ya, ketika azan berkumandang, bapak-bapak masih asik dengan asik dengan kegiatannya. Ya, sementara disuruh anak sholat. Nah, ini kan nggak bisa. Jadi untuk itu, bagaimana kita ke depan bisa mencontohkan, memulai dari diri kita. Maka dalam kegiatan guru penggerak ini kita dengan istilah merdeka, alur merdeka itu diawal dengan M-nya itu mulai dari diri. Bermakna setiap perubahan itu harus dari diri kita. Kita jangan terlalu mengharap merubah orang lain, tapi merubah diri dulu. Kalau kita sudah bisa merubah diri kita, baru kita bisa mengharap merubah orang lain. Ini kadang-kadang kita sibuk ingin merubah orang lain, sementara kita diri sendiri nggak mau merubah diri. Ya, jadi ke depan Bapak Ibu, kita harus siap menjadi model. Ya, ini hanya mudah untuk diucapkan, tapi memang sulit untuk dilaksanakan. Tapi harus, Bapak Ibu jadi guru penggerak harus ya. Biarlah guru lain yang belum, kita guru penggerak harus mengawali. Kita guru penggerak adalah guru yang di atas rata-rata, yang siap untuk menjadi model tidak hanya bagi siswa, tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga bagi guru-guru lainnya. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap? Oke, lanjut. Bagus. Lanjut nomor 3. Oke, apa dapat saya lakukan? Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Nah, ini aksi lah ini ya. Silakan Bapak Muhammad Fadil. Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Nah, aksinya apa ini ya? Silakan Pak Muhammad Fadil. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari tadi saya ngangkat pertanyaan 1-2 nggak disebutin. Oh ya, tak apa-apa. Sekarang saya jawab nomor 3 Pak. Jadi apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya? Salah satunya dengan kita menuntun, ya menuntun di dalam Melayu, ya daerah Melayu itu ada pantun. Ya, jadi kan pantun kan penuntun gitu kan. Nah, jadi kita bisa mengajarkan pantun, nasihat kepada anak-anak kita, kemudian meminta anak tersebut untuk memahami pantun tersebut. Gitu. Pendapat saya Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa, bagus Pak Muhammad Fadil. Berikut Ibu Dika Harim. Apa Dika Harim ya? Silakan. Baiklah Bapak, terima kasih waktunya. Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Sesuai yang kita ketahui, konteks sosial budaya itu pasti ke lingkungan masyarakat. Bagaimana cara kita untuk mewujudkannya adalah dengan cara kita menyisipkan nilai-nilai budaya lokal dalam proses pembelajaran kita. Jadi seperti kita memperkenalkan alat musik daerah, kemudian memperkenalkan tarian daerah, kemudian pakaian daerah, apalagi kita berada di daerah Melayu yang terkenal dengan berbudaya. Gitu ya Bapak. Kemudian satu lagi, bagaimana kita mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran kita, kearifan lokal tersebut, sehingga anak tersebut mengenal atau menghormati
kodrat alam dan kodrat zaman yang ada di sekitarnya yang mereka hadapi di saat ini. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Dika Harimisti ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita harus ada aksi ya. Aksi kita tidak hanya sebagai wacana tapi aksi kita untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah kita ini, bagaimana upaya kita. Jadi kita kaitkan dengan konteks budaya ya. Ya kalau di Melayu Bapak Ibu yang pahamlah itu ya, apa budaya-budaya Melayu ini banyak sebetulnya ya. Nilai-nilai dari budaya Melayu ini yang bisa kita kontekstualkan, yang kita terapkan kepada anak didik kita yang hari ini mungkin sudah mulai pudar ini. Ya, bagaimana tentang tata cara menyambut tamu, bagaimana tentang tata krama kita dengan orang tua, dengan sama teman. Kan di Melayu kan ada aturan-aturan adat ya yang hari ini sudah mulai pudar, yang perlu kita masyarakatkan ya. Ini perlu kita contoh ya, bagaimana adab atau karakter kita menghadapi orang tua, menghadapi tamu, menghadapi kawan teman sebaya. Nah, itu kan ada aturan-aturannya ya, aturan-aturan adatnya yang mungkin di berbagai daerah itu akan berbeda. Ya, berbeda cara menyikapi menyambut tamu, misalnya di daerah Batak dengan daerah Melayu mungkin ada perbedaan, tapi tetap punya cara-cara tertentu, aturan-aturan tertentu ya, yang perlu kita lestarikan Bapak Ibu ya. Baik, berikut kita masuk kepada berikutnya, slide berikutnya. Ada 5 pertanyaan, itu ada 2 pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ya, ini dia. Ya, pertanyaan keempat ya. Mengapa pendidikan murid atau pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Bapak Ibu sudah jawab di Bapak sudah lihat jawaban Bapak Ibu di mulai dari diri ya, sudah ada pertanyaan yang mirip ya. Nah, silakan sekarang apa yang sudah dituangkan di LMS sekarang coba dipaparkan ya. Bapak ulang lagi pertanyaannya, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Silakan Ibu Nila Sartika. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Menurut saya, kenapa kita harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena pendidikan zaman sekarang itu tidak bisa lagi seperti ice breaking yang kita lihat tadi. Kita tidak bisa lagi mengajar dengan cara-cara yang lama. Kita harus mulai berubah, belajar terus, meningkatkan kompetensi kita untuk menyetandarkan pendidikan yang sekarang dari zaman dulu dengan sekarang tuh harus berubah gitu. Sesuai pembelajaran anak-anak zaman sekarang. Contohnya kalau kita belajarkan anak-anak zaman sekarang tuh banyak yang suka main game ya Pak ya. Kita masukkan misalnya pembelajaran kita di game itu misalnya, seperti itu Pak. Oke, bagus, luar biasa Bu Nila Sartika. Makasih, berikut Pak. silakan. Ya, silakan berikut siapa lagi? Ini kan bagus ini, bisa kita paparkan kodrat alam ya dan kodrat zaman ya. Iya. Kodrat alam, nah, dan kodrat zaman kita pecahkan kodrat zaman. Sekarang kan banyak anak suka main game ya Pak ya, kita dimasukkan pembelajaran kita melalui game tersebut. Misalnya tadi belajar pantun, nanti meneruskannya pencet A dan B pilihan gitu. Bisa kita buat seperti itu mungkin ke depannya Pak ya. Iya, betul, luar biasa. Oke, silakan yang lain Bapak Ibu. Silakan. Nah, harus ada yang menjawab nih, enggak ya, salah nggak apa-apa. Bapak tidak pernah menyalahkan yang Bapak Ibu jawab. Kenapa? Tadi target Bapak adalah tidak konten. Konten Bapak Ibu baca nanti bisa, tapi melatih Bapak Ibu untuk mampu berkomunikasi. Silakan Ibu Dika Harim. Baik Pak, terima kasih. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena pendidikan itu adalah wadah untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi kehidupan di zamannya, sehingga kita memerlukan pendidikan anak itu selaras dengan zamannya, sehingga mereka memiliki skill atau kemampuan yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup di zamannya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Baik Bapak Ibu. Jadi dalam ini ya terima kasih Bu Dika ya. Kodrat alam ya kita
kurikulum Merdeka ini, kita kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka semua, ya. Salah satu pembeda dari kurikulum sebelumnya adalah bahwa dalam kurikulum Merdeka itu pembelajarannya itu adalah kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini mengakomodir ya perbedaan yang ada pada anak, kebutuhan belajar anak yang berbeda. Ini kan kodrat alam Bapak Ibu. Ya, kodrat alam anak. Jadi dalam hal ini anak-anak itu berbeda. Jangankan anak-anak yang di kelas kita yang berbeda orang tua, berbeda daerahnya, kita yang satu bapak satu ibu kandung bersaudara berbeda juga. Berbeda juga. Ya, apalagi di kelas itu beda bapak beda ibu, ya sudah pasti berbeda. Maka untuk itu dalam pembelajaran kita harus memahami perbedaan itu, mengakomodir. Maka pembelajaran kita untuk mengakomodir perbedaan yang ada pada anak itu kita harus bervariasi pembelajarannya. Tak boleh satu model saja. Nah, kita namakan diferensiasi itu pembelajaran yang bervariasi. Dan ini yang menjadi kurikulum Merdeka itu intinya di situ. Pembelajaran yang bervariasi itulah yang menjadi inti kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena selama ini yang menjadi masalah itu dalam kurikulum itu bukan konten kurikulum. Konten kurikulum K13, kurikulum sebelumnya itu luar biasa bagus. Bahkan lebih tinggi daripada kurikulum negara-negara maju. Matematik kita, fisika, kimia, dan semuanya tinggi kontennya. Tetapi apa yang jadi masalah? Pembelajaran di kelas itu yang jadi masalah. Kenapa? Daya serap anak terhadap konten itu rendah. Dari konten yang ada itu mungkin rata-ratanya di bawah 5. Ini yang menjadi masalah. Nah, daya serap yang rendah tadi penyebabnya apa? Bukan anak yang bodoh, bukan. Model pembelajaran kita yang kurang. Model pembelajaran kita yang nggak pas. Ya, kita tidak melihat bagaimana anak-anak itu ya memang kodratnya alamnya berbeda, tapi kita berikan sama. Nanti kita katakanlah anak itu bodoh. Padahal kita yang tidak memberikan sesuai dengan kebutuhan anak itu. Ya, jadi maka pada hari ini Bapak Ibu pembelajaran kita harus mempertimbangkan kodrat anak itu. Ya, jadi kita harus mengerti ini anaknya mengajar kalau gaya belajar anak ini anaknya bagaimana. Ya, apakah audio, apakah visual, atau kinestik. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Bermakna bukan berarti kita mengajar harus 3 model, tidak. 3 model itu kita tampilkan sekaligus. Jadi supaya ada keadilan. Jadi jangan sampai kita satu tayangan saja. Itu hanya audio visual saja. Tapi dalam itu ada yang audionya, yang ada kinetiknya, ada yang visualnya kita variasikan. Jadi mengakomodir semua perbedaan. Karena kalaupun kita nanti orang yang audio kita selalu audio nanti ya kasihan juga nanti bidang apa dia kinestetiknya nanti akan rugi gitu kan. Maka untuk itu kita variasikan. Jadi maknanya itu Bapak Ibu, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kita lakukan pembelajaran yang bervariasi. Tidak satu model tapi dengan bermacam-macam model ada di situ yang bisa mampu mengakomodir perbedaan-perbedaan yang ada pada anak didik kita. Ya Bapak Ibu ya, itu kodrat alam. Kodrat zaman ya kita memang ikuti zaman hari ini. Ya seperti Bapak tadi, zaman sekarang zaman IT, kita nggak boleh lagi menggunakan cara lama dengan CBSA, catat buku sampai habis. Ya, tidak, ya harus kita ikuti perkembangan zaman hari ini. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu guru harus mengupdate ilmu pembelajaran kita hari ini karena dengan pesatnya kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan itu juga implikasi akan pesatnya perkembangan pengetahuan di bidang pendidikan. Ya, jadi jangan lagi kita sampai tidak mengupdate pembelajaran kita, maka kita akan ditinggalkan oleh anak-anak didik kita nanti. Kalau kita tidak update, ya. Ya, misal contoh ya sederhana ya, mungkin ini di ekonomi misalnya. Kita dulu pasar adalah definisinya pertemuan antara pembeli dengan penjual. Nah, sekarang definisi itu nggak bisa pakai lagi. Online mana bertemu dia? Online, pasar online nggak ketemu pembeli penjual. Pasar juga pasar online kan? Jadi contoh itu. Jadi kalau Bapak Ibu masih bertahan dengan definisi lama, pasar adalah tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Nah, akan dibantah oleh anak didik kita. Salah Bu, bagaimana itu pasar online? Nah, kan gitu. Nah, jadi itu kita mengupdate Bapak Ibu ya. Jadi dalam hal ini terutama kita guru-guru yang di SD itu perlu banyak belajar
Ya, dari YouTube, dari internet banyak yang kita pelajari, apalagi sekarang ini dari PMM. Ya, aktifkan ya pembelajaran kita, belajar mandiri di PMM itu kita manfaatkan. Ya, hari ini laporan dari BPMP, keaktifan PMM kita masih rendah. Ya, masih rendah, katanya 0,03%. Rendah sekali. Jadi untuk itu Bapak Ibu silakan aktif di PMM untuk belajar mandiri. Di sana itu adalah pembelajaran kekinian di situ Bapak Ibu. Ya, kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun dengan di PMM. Nggak perlu kita menunggu waktu tertentu di tempat tertentu, tidak. Cukup ada internet di rumah pun bisa, di dapur pun bisa, sambil masak pun bisa Bu Bapak Ibu ya. Sambil masak di dapur juga bisa belajar ya. Jadi untuk itu manfaatkan ya sarana yang ada hari ini, karena untuk kurikulum Merdeka tidak ada lagi pelatihan-pelatihan khusus seperti di kurikulum yang lama. Memang kita diminta mandiri, ya mandiri. Dalam hal ini pemerintah tidak hanya melepas begitu saja. Pemerintah menyiapkan sarana untuk belajar mandiri, antaranya adalah PMM. Nah PMM inilah manfaatkanlah untuk belajar mandiri Bapak Ibu ya. Jadi di mana di PMM itu kita bisa belajar mandiri dengan narasumber nasional. Kalau dulu untuk mendapat sertifikat narasumber nasional kita harus ke Jakarta kan, harus butuh waktu dan biaya yang luar biasa. Hari ini enggak. Di dapur aja kita bisa mendapatkan sertifikat setara nasional. Nah, ini ada kemudahan dan memanfaatkan teknologi hari ini ya. Ya Bapak Ibu ya, terutama nanti masalah bagaimana tentang mengajar ya, bagaimana teknik-teknik mengajar itu di PMM banyak ya. Dan kemudian juga aktifkan juga kombel. Gimana kombel di sekolah Bapak Ibu? Ada Pak, ada kombelnya. Ada, kemudian tidak hanya ada, yang penting bagaimana aktif kombel itu. Iya. Ya, dengan di kombel itu kita bisa berbagi, ya, saling berbagi. Karena kita ini nggak ada yang sempurna, saling menutup, saling kita melengkapi yang kurang itu, saling melengkapi. Nah, kalau memang di antara kita nggak ada, baru kita mendatangkan narasumber dari luar untuk di kombel kita, ya, sekali-sekali ya. Nah, tapi kegiatan rutin kita itu bagaimana kombel itu diaktifkan, ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sebatas hanya ada kombel. Ketika ditanya ada kombel, tidak, tapi bagaimana kombel itu kita aktifkan. Karena itu adalah sangat bermanfaat kalau Bapak Ibu memahami, banyak sekali manfaatnya untuk kita guru. Setiap permasalahan-permasalahan kita yang ada di sekolah itu bisa kita cairkan bersama ya. Karena kalau selama ini mungkin kita kalau nggak ada kombel kita pecahkan sendiri, akhirnya pecah dia. Jadi ya yang sehingga salah satu nggak tuntas. Tapi dengan adanya kombel kita saling berbagi ya, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Baik Bapak Ibu, berikut lanjut. Oke, silakan untuk yang nomor 4 masih ada satu orang lagi nih, Pak Muhammad ya, Muhammad Fadil. Silakan Pak Muhammad Fadil, nomor 4 itu. Sebelum kita masuk nomor 5. Langsung aja Pak, nomor 5 mungkin Pak. Oke, langsung nomor 5 boleh. Silakan Mungkin, Pak Fadil. Mungkin Nila. sedikit Pak, mungkin menambahkan saja mungkin tentang kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Ya. Seperti yang saya pahami dari yang saya baca semalam tentang apa kodrat alam dan kodrat zaman ini, kita sebagai guru tidak bisa merubah anak itu, mungkin kita bisa menuntun saja Pak untuk tumbuh berkembangnya tadi. Contoh di sana kan penanaman padi ya Pak ya, kita nggak bisa merubah padi untuk menjadi jagung gitu. Atau menanam padi ini cara perlakuannya seperti menanam jagung gitu, tidak seperti itu. Tapi kita lebih tumbuhnya jagung itu seperti apa, baiknya pemeliharaannya seperti apa ya Pak ya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Oke, luar biasa Bu Nila. Terima kasih. Oke, lanjut Pak Fadil. Baik, terima kasih Pak. Izinkan saya menjawab pertanyaan nomor 5. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dimana pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Baik, di sini saya sangat bangga sekali dengan Pak Ki Hajar Dewantara, di mana Bapak pendidikan kita ini membebaskan kita dari yang namanya ketidakadilan dan kemiskinan. Nah, serta berakar juga kepada budaya-budaya yang lokal, di mana di sini kita sebagai guru memfasilitasi anak didik kita, terutama saya, di mana memberikan sebuah wahana belajar yang
baik, menyenangkan untuk anak. Nah, saya percaya bahwa Pak Ki Hajar Dewantara juga adalah seorang filosof yang sangat hebat. Di situ beliau memberikan kita pengajaran bagi guru-guru untuk tidak memandang latar belakang anak-anak kita. Dan juga di kurikulum Merdeka ini saya sangat senang sekali di mana guru-guru di sini dapat mengembangkan kemandirian, keterampilan, dan juga berpikir kritis anak. Dan tidak lagi hanya berfokus kepada satu, maksudnya pengetahuan saja gitu. Jadi anak-anak itu juga merdeka, harus merdeka. Tidak hanya dituntut untuk harus bisa suatu pelajaran, misalkan harus pintar matematika. Nah, jadi harus bisa memberikan wahana yang lebih baik. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Muhammad Fadil. Kemudian berikut, silakan siapa lagi? Luar biasa Pak Muhammad Fadil. Silakan Bu Sri Rahmawati, belum pernah itu suaranya muncul tuh. Bu Sri Rahmayati, enggak apa-apa, harus berani. Silakan Bu Sri. Baik Pak, saya akan mencoba memberi ataupun menjawab nomor 5. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Nah, yang saya ketahui pendidikan yang berhamba pada anak, kebutuhan dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang kita berikan kepada anak itu harus sesuai dengan kebutuhan mereka, begitu Pak. Mungkin itu saja Pak untuk saat ini. Terima kasih. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk Bu Sri Rahmayati ya. Karena dari tadi Bu Sri Rahmayati dia mengamati terus, jadi makanya Bapak rupanya bisa lumayan ya. Terus latih tuh Bu Sri ya. Oke, berikut. Jadi, siapa lagi? Kita minta kepada Pak Jamilus ini, guru agama ini. Bagaimana menurut Pak Jamilus ini kata-kata berhamba kepada anak? Orang ini berhamba kepada Tuhan, ini berhamba kepada anak. Bagaimana menurut Pak Jamilus sebagai guru agama ini? Berhamba kepada anak itu. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa mengartikan berhamba kepada anak. Sebenarnya kita memang kata Bapak tadi kita berhamba kepada Allah Pak. Tetapi yang berhamba itu adalah bukan berarti kita sujud kepada anak, tetapi kita memberikan pelajaran-pelajaran yang baik dan disiplin terhadap anak. Dan untuk melayani dan memberdayakannya. Dan kita dapat mendorong para anak untuk mengembangkan sikap dan pelayanan kepada si anak, baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam masyarakat luasnya Pak. Kami kira begitu saja, bukan kita menghambakan seperti apa, tidak Pak. Seperti itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, ya bagus Bu Jamilus ya, luar biasa Pak Jamilus ya. Oke Bu Nila Sartika, silakan Bu Nila menambahkan. Iya Pak, ya saya tambahkan aja Pak ya, mungkin sudah lengkap dari teman-teman yang lainnya. Menurut saya, kalau saya sendiri sebagai berhamba maksudnya kepada murid ini, kita itu bukan hanya mengajar saja Pak ya, tapi kita di sini banyak kita lebih menuntun, menjadi pamong, memberi istilahnya menjadi tauladan bagi anak murid kita, supaya mereka bisa belajar sesuai dengan kodratnya ya Pak ya. Mungkin itu saja Pak, makasih. Oke, luar biasa, bagus Bu Nila. Baik, jadi dalam hal ini makna berhamba kepada anak itu di dalam tanda kutip adalah bermakna kita memberikan perhatian penuh, ya, memberikan perhatian penuh kepada anak-anak, ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, jadi teringat apa yang sampaikan Bu Nila tadi, kita dalam Ki Hajar Dewantara mengatakan adalah guru ini adalah ibarat petani. Nah, bagaimana petani Bapak Ibu? Kita contohkan petani jagung contoh ya. Ketika jagung tidak berbuah sebagaimana mestinya, kira-kira petani nyalahkan siapa Bapak Ibu? Siapa yang dimarahkan petani? Mungkin tanahnya Pak. Tanahnya dimarahkan. Oh, tanah apa ini? Tak tumbuh dengan subur ya Pak. Ya. Yang dimarahkan oleh petani dirinya.
dia mengintrospeksi dirinya. Apa yang salah perlakuan saya terhadap jagung ini sehingga jagung seperti ini? Apa saya salah pupuk, terlambat pupuk? Apa saya salah kurang air dan sebagainya? Dia introspeksi dirinya. Itu petani Bapak Ibu. Enggak ada petani marahkan jagung, marahkan tanah, enggak ada. Yang marahkan dia introspeksi dirinya. Apa perlakuan saya yang salah, yang enggak pas sehingga jagung hasilnya seperti ini? Itu petani. Maka filosofi dari Pak Ki Hajar Dewantara seperti petani itu maknanya. Bahwa kita tidak menyalahkan jagung, tidak menyalahkan tanaman, tapi menyalahkan mengkoreksi diri, mengintrospeksi diri. Nah demikian juga harusnya kita guru, ya. Guru adalah ibarat petani, anak didik kita sebagai tanaman, ya. Ketika anak-anak kita bermasalah, jangan kita salah cari kambing hitam. Oh ini orang tuanya salah, ini lingkungan salah, ini anak yang badai. Pokoknya yang salah orang lain aja, nggak pernah mengintrospeksi diri. Ya, jadi ke depan kita macam petani, belajar sama petani. Ketika anak bermasalah, ya tidak sesuai dengan harapan, maka kita introspeksi diri kita. Apa perlakuan kita yang nggak pas sehingga hasilnya seperti ini? Tidak sesuai yang diharapkan, Pak, ya. Sesuai yang diharapkan. Ini kita introspeksi diri Bapak Ibu. Jangan mencari kambing hitam. Ya. Iya. Nah, ini kebanyakan yang pernah, bahkan Bapak ketua pengawas Bapak Ibu, ya. Ketika pengalaman Bapak ketika menanyakan kepada beberapa orang guru, bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang anak-anak sekarang? Rata-rata mereka menjawab apa? Anak-anak sekarang susah diatur, anak sekarang bandel-bandel, pokoknya anak sekarang salah semua, nggak ada benar. Yang benar guru itu sendiri. Berarti dia berinstitusi, Pak, ya? Ya, beda dengan Bapak Ibu mungkin di ruang ini, ya. Iya, Bapak Ibu Allah, di sini beda, ya, beda sedikit, ya. Insya Allah beda, Pak. Ya, Karena gitu. mungkin dia, Pak, ini dia nanam jagung, dia berharap tumbuh padi. Mungkin nanam padi berharap tumbuh jagung mungkin. Nah, itu tak mungkin ya, Bu, ya. Iya, Pak. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu ke depan kita bagaimana kita mengintrospeksi diri. Jadi ketika anak didik kita tak ngerti pelajaran Ibu, jangan cepat-cepat salahkan anak yang malas. Mungkin cara ngajar kita yang nggak pas sehingga dia nggak ngerti. Mungkin cara ngajar kita yang nggak pas sehingga nggak menarik bagi dia sehingga kenapa dia anak ngantuk. Jangan cari kambing hitam anak ini ngantuk terus, tapi kita introspeksi diri. Mungkin pengajaran kita tak menarik bagi dia, maka dia ngantuk, bosan dia. Iya. Ini jangan cepat kita salahkan anak. Nilainya rendah, yalah kamu tidur aja sekolah. Nggak cuma yang rendah nilainya. Yang salah kita introspeksi diri, kenapa dia tidur? Berarti pembelajaran kita tidak menarik bagi dia. Nah ini ke depan bagaimana kita merubah diri, ya Bapak Ibu, ya. Oke, baik. Mudah-mudahan dari 5 pertanyaan ini bisa kita mengambil makna yang utama adalah bagaimana perubahan itu dimulai dari diri. Ya, jadi jangan cukup dengan teori-teori kata-kata, tidak. Perubahan mulai dari diri. Ya, sekarang Ibu sudah resmi menjadi Bapak Ibu menjadi CGP, calon guru penggerak, maka buktikan ada perubahan pada diri. Ya, perubahan tentu ke arah yang lebih baik. Jangan pula berubah tapi tak baik. Itu tak berubah, namanya berubah yang tak positif. Nah, mundur, ya. Diharapkan berubah yang arah yang positif, ya. Mulai dari cara bicara, mungkin cara disiplin. Nah, nanti ke depan juga cara bagaimana menangani siswa nanti akan kita pelajari Bapak Ibu. Di CGP ini nanti Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana cara menangani siswa. Mungkin selama ini kita menganggap, contoh ya, kita menganggap menghukum adalah cara terbaik. Sehingga guru yang dikatakan disiplin adalah yang tegas dalam menghukum. Nah, ternyata di guru penggerak ini berbeda nanti, ya. Bagaimana cara yang dikatakan namanya restitusi. Nanti akan sampai ke modul itu, ya. Jadi yang jelas dengan belajar kita di sini kita akan di guru penggerak ini kita akan berubah mindset kita. Ya, jadi kita tidak kepada konten materi ajar kita, tidak. Tidak ada matematik, tidak ada fisika, tidak ada biologi, tak ada di sini Bapak Ibu. Kita lebih kepada mindset kita nanti dalam pembelajaran guru penggerak ini Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti juga akan diselipkan itu tentang kompetensi kepala sekolah, ya, dan kompetensi pengawas nanti akan di sini materi baru. Ya, kalau guru penggerak yang lama nggak ada, nanti pada mulai angkatan 11 ini itu akan disisipkan kompetensi tentang kepala sekolah. Kenapa? Karena sudah berubah. Awalnya CGP tidak diperuntukkan untuk kepala sekolah, tapi sejalan dengan perkembangan waktu, maka CGP diperuntukkan menjadi pembimbing pembelajaran, menjadi kepala sekolah dan pengawas. Maka untuk itu pendidikan guru penggerak harus dibekali dengan konten tentang bagaimana kompetensi kepala sekolah dan kompetensi pengawas.
Ya, itu tambahan nanti ya, yang akan kita selipkan dari materi baru pada angkatan 11 dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Bentar, baterai Bapak Ibu habis. Bentar Bapak Ibu, baterai Bapak habis nih. Iya, Pak. Oke, Bapak Ibu, kita coba lanjutkan kegiatan kita berikutnya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu Bapak Ibu? Gak ada ya? Oke, lanjut ya, bagus. Kita nggak ada pertanyaan, kita lanjut kepada berikutnya. Keluar pula dari apa? Start lagi. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini mind map substansi modul dari modul 1 ya, yang peta konsep modul 1.1 yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ya. Ya, nanti di situ akan kita pahami bagaimana tujuan pembelajarannya apa, kemudian nanti interpretasi pendidikan KHD ya, berkenaan dengan budi pekerti, cipta rasa karsa dan karya. Nah, kemudian potret pendidikan Indonesia sejak zaman dahulu kolonial. Ini Bapak Ibu bisa lihat di LMS semua. Ini Bapak hanya sekedar menyampaikan secara umum. Inilah materi tentang modul 1 ya. Itu secara umum ya. Nanti akan ada videonya ya. Bisa bisa video-videonya bisa kita buka tentang kodrat alam dan kodrat zaman itu. Kerangka pemikiran-pemikiran KHD ya, tentang dasar-dasar pendidikan, metode Montessori, Probel dan Taman Anak. Kemudian tentang asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, asas pendidikan, asas pengajaran. Kemudian berkenaan dengan dasar pendidikan yang menuntun, mana menuntun itu. Ya, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, ini yang Pak sampaikan tadi ya. Kemudian pendidik adalah pamong ya. Kita harus siap menjadi pamong ya, tauladan contoh bagi tidak hanya bagi siswa tapi juga bagi masyarakat dan juga bagi guru-guru lainnya. Nah, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman itu berkenaan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, kemudian isi dan irama. Ya, ini gambaran umum tentang materi modul ini, yang mana modul ini apa bahasa Ibu Bapak pelajari di LMS. Ya. Oke. Nah, sekarang kita diskusi dan dialog tanya jawab. Di mana CGP saling berdialog, mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan se-CGP lainnya. Oke, Bapak Ibu, ini Bapak akan kita menggunakan apa Bapak Ibu? Jamboard. Ya, Bapak Ibu ya, Bapak akan saling link Jamboard ini ke di kolom chat ya, Bapak masukkan di kolom chat ya. Oke, bentar Bapak Ibu. Kita stop dulu. Bapak masukkan di kolom chat nanti. Mana Jamboardnya? Di kolom chat ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak masukkan. Agak mau.
Berapa Ibu? Kok tak mau dia muncul pas? Oh ini dia. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu buka ya link yang ada di apa? Di linknya ada di apa itu Bapak taruh di kolom chat. Nah, kita coba ya, nanti akan Bapak paparkan di sini nanti. Sudah Bapak Ibu, silakan copy linknya. Setelah copy linknya baru Bapak buka, nanti kita coba bersama-sama. Atau nanti satu orang mengcopy linknya, nanti masukkan ke WA group, nanti biar kawan-kawan ngambil dari WA group, mungkin susah mengambil dari kolom chat. Salah seorang dari Bapak Ibu yang sudah ngambil di kolom chat, share ke WA group. Buka di WA group kan lebih mudah. Sudah, Bapak buka, kalau gitu Bapak buka, sudah? Sudah. Ya, silakan ya, salah seorang masukkan di kolom di WA group, sehingga buka di WA group akan lebih mudah. Oke. Silakan Bapak Ibu. Udah bisa buka? Sudah, Pak. Ya. Sudah bisa mengisi? Ya. Yang di stick note itu isi ya, stick note. Ini Bapak tunjukkan stick note. Situ buka, Anda isi di situ buat nama Bapak Ibu, kemudian isi. Pertanyaan pertama ada apa yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini ya. Kita nggak usah banyak-banyak tapi sedikit, tapi bagaimana yang isi sedikit ini mantap gitu ya. Nah, Mulyadi sudah ada pembelajaran kepada siswa. Baru satu orang, Mulyadi. Silakan yang lain. Mulyadi, kalau yang siap bahas sambung yang halaman berikutnya, dia 3 halaman. Pertanyaan. Ya, ini dalam rangka juga mengenalkan IT kepada Bapak Ibu ya. Jadi kita guru-guru CGP ini harus ya bisa tidak hanya sekedar bicara tentang IT, tapi kita sudah memang praktekkan, dan ini juga bisa Bapak Ibu terapkan nanti di tempat Bapak Ibu mengajar. Jadi dalam hal ini Bapak tidak melihat konten, tapi ada juga di samping konten pertanyaan, tapi Bapak juga mengenalkan bagaimana Jamboard Bapak Ibu bisa terapkan nanti di tempat Bapak Ibu mengajar. Oh ya, baik, untuk apa, silakan buat nama Bapak Ibu ya, seperti Pak Mulyadi nih, buat nama. Buat nama ya, baru nanti Bapak biar tahu siapa yang sudah. Kalau tidak ada nama, Bapak nggak tahu, buat nama, baru isinya. Tahu cara Bapak Ibu ya, di stick note itu yang ada gambar macam macam buku ya, macam. Ya, ini sengaja Bapak apakan ini supaya Bapak Ibu bisa ada penambahan pemahaman. Baru berapa orang Bapak lihat? Masih belum ya? Baru berapa orang saja? Dia 3 halaman ya? Ya, ini yang halaman 1 ada Mulyadi, ada Muhammad Fadil, ada Bu Lili. Bu Lili, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengantarkan pendidik menjadi pendidik yang kreatif, inovatif dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Muhammad Fadil, saya mendapatkan pengalaman belajar yang seru dan bisa berjumpa dengan guru-guru hebat.
Fidyah Adiwarna, harus terus belajar dan membuat pembelajaran yang bervariasi disukai anak. Jika melakukan pembelajaran berpihak kepada anak sesuai kodratnya. Ini yang ada nama. Buat nama ya Bapak Ibu yang enggak ada nama. Yang Pak Jamilu, saya memperoleh pengetahuan baru tentang CGP baik dari pengalaman langsung mendengarkan atau instruksi langsung. Oke, kita buka halaman 2, baru 2 orang yang masuk. Yaitu Pak Mulyadi dan Pak Muhammad Fadil. Pak Mulyadi, apa yang akan saya perbaiki dalam peran saya sebagai seorang pendidik? Menurut Pak Mulyadi, yaitu merubah gaya pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Bagus. Ya. Kemudian Muhammad Fadil, saya akan memulai diri dengan menjadi guru yang berhamba kepada murid sehingga anak-anak dapat mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya. Luar biasa, bagus. Silakan Bapak Ibu isi ya. Ada 3 halaman ya. Cara buka halamannya tahu yang di atas ya. Yang di atas itu ada ya panahnya itu kiri kanan itu ya, panah ke kanan tambah halaman berikutnya, halaman panah ke kiri berarti mundur. Bu Lili ya, Bu Lili Suryani sudah. Saya akan perbaiki metode lama ke metode yang lebih kreatif dan menyenangkan lagi dalam pembelajaran. Oke, luar biasa, bagus. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu ya. Yang enggak bisa harus belajar bisa. Yang memang berawal tak bisa dulu. Ya, kalau tidak di awal tak bisa, tidak akan mungkin bisa langsung bisa dia. Ya, makanya Bapak tampilkan ini, enggak apa-apa, enggak usah gugup. Tekan-tekan aja. Ya, tekan-tekan aja, enggak apa-apa. Ya, paling-paling balik lagi ya. Jadi enggak usah khawatir Bapak Ibu. Nah, tekan-tekan aja, enggak apa-apa ya. Nanti kita tahu. Nah, cara menghapusnya kan ada, penghapusnya juga ada. Kalau enggak yang pakai yang apa itu undo itu aja lebih cepat menghapusnya boleh juga. Papan penghapus juga ada itu ya. Pak, mohon maaf tadi Pak, punya saya ya. lupa nulis nama 2 kali. Oh, tak apa-apa. Nanti yang di halaman kedua nanti. Halaman kedua buat nama. Iya, Pak. Bunila ya. Halaman ketiga dia 3 halaman ya pertanyaannya. Halaman kedua baru orang. Halaman ketiga baru 1 orang. My God. Ya. Jadi, perasaan saya senang karena mendapatkan hal-hal yang baru dalam pembelajaran. Oh, luar biasa. Ya, silakan Bapak tunggu. Silakan Bapak tunggu. Nanti link ini nanti bisa Bapak copy, nanti bisa buat lagi nanti untuk Bapak Ibu pakai di di sekolah nanti bisa. Ya. Ya, di copy digandakan nanti bisa ya. Copy gandakan nanti yang bisa dipakai. Praktekkan langsung di sekolah ya. Anak-anak menarik dia. Ini papan tulis online Bapak Ibu ya. Banyak macamnya, diantaranya ini adalah Jamboard, ada Padlet, nanti kita coba Padlet juga. Wah. Ya, bagus ya. Ya. Nila Sartika merubah magnet saya tentang pendidikan dan pengajaran. Wah, luar biasa, bagus. Alhamdulillah saya senang karena saya banyak mendapat ilmu dan fasilitator dengan teman yang lain.
perasaan saya saat mempelajari materi merusak 1. Menurut Budika dapat merubah pola pikir saya ya dalam perlakuan terhadap anak. Muhammad Fadil, KHD pandangannya terhadap pendidikan sangat luar biasa. Belajar tidak hanya tentang pengetahuan tapi karakter dan keterampilan hidup. Rahma, perasaan saya saat ini sangat senang karena saya dapat mengetahui pembelajaran sebenarnya itu menyenangkan. Ya, silakan lanjut. Oke, Bapak Ibu, karena waktu kita sudah jam 3, kita lanjutkan ya sedikit lagi ya. Jadi yang pelajaran ini di sini Bapak sudah baca bagaimana jawaban dari Bapak Ibu terhadap konten yang ada di Jamboard dan luar biasa sekali. Sekarang kita lanjutkan part-part kita berikutnya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Apa kabar Pak Bidang sekarang? Kabar Pak Bidang apa kabarnya? Aduh, hari ini apa kira-kira dari Bapak Ibu yang dapat membuat kesimpulan daripada pertemuan kita hari ini? Ya. Silakan Bapak minta dari Bapak Ibu untuk memberikan kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Siapa? Bapak katakan bahwa dalam hal ini kita tidak perlu benar salah, yang penting berani mengeluarkan pendapat, melatih diri ya. Ya, oke, silakan Bu Nila Sartika dulu, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita hari ini, yaitu kita mulai dari sekarang kita harus merubah diri kita, mengajar dengan cara-cara metode yang lama kita tinggalkan, kita upgrade ke model yang baru, yang lebih ke arah zaman sekarang gitu, dan tidak membosankan untuk anak kita ya Pak ya. Untuk kedepannya kita mulai merubah diri kita, mulai dari diri kita dulu baru kita bisa merubah orang lain. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk Bu Nila Sartika. Oke, berikut silakan Pak Mulyadi. Apa kesimpulan apa yang dapat pada hari ini Pak Mulyadi? Suaranya nggak dengar Pak Mul. Pak ya? Oke Pak, dengar? Oke, baru. Baru? Oke. Ya. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari pembelajaran kita hari ini, memang kita sebagai pendidik dan sebagai CGP di sini kita harus merubah mindset dari pembelajaran yang kuno ke pembelajaran lebih modern sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Oke Pak, itu aja. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Pak Mulyadi. Berikut Ibu Pidiah Adi. Ya Pak, menurut saya kesimpulan yang saya dapat hari ini dari pembelajaran daring kita Pak, yang pertama kita harus mengupgrade diri kita, yang termasuk di dalamnya pembelajaran yang kita laksanakan terhadap anak. Yang kedua, kita harus melihat memandang dari kodrat alam anak dan kodrat zaman. Yang tadi kalau saya ambil kesimpulannya, kalau kodrat alam itu anak-anak tadi berbeda-beda, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak.
dan dengan kodrat zamannya mengikuti zaman yang ada pada anak pada saat ini dan mengupdate ilmu pembelajaran. Dan terakhir, berhamba kepada anak, kita harus memberikan perhatian penuh kepada anak. Itu saja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk Bu Pidia ya, Pidia ya. Oke, baik Bapak Ibu. Berikut tadi kita awali dengan doa dan kita tutup dengan doa juga. Tapi sebelum doa barangkali kita sesi foto dulu baru doa ya. Kita balik ya. Kita balik situ kan doa dulu sesi foto, kita bagus sesi foto baru doa ya. Ya, oke, kita coba sesi foto. Untuk foto mohon kamera dibuka. Oke, mungkin agak unik kita fotonya, foto unik lah biar agak aneh sedikit ya. Foto hormat lagi nih ya. Hormat semua, hormat ya, biar ini agak unik. Ya karena unik itu ya, enak dilihat. Silakan. Hormat macam Pak Mulyadi ya, macam Bu Nila itu ya. Oke, dah Bapak kira 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Ya, oke, terima kasih. Untuk berikutnya kita silakan kepada yang baca doa. Berikutnya masih Pak Jamilus, untuk besok baru Pak Mulyadi dan berikutnya baru Pak Fadil. Pak Jamilus silakan doa penutup untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini agar kegiatan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal untuk kita. Silakan Pak Jamilus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang diberikan oleh mikrofon dimut semua kecuali Pak Jamilus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajmain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman sabila wasmatan minaz zalimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami ya Allah telah menerima pembelajaran dari fasilitator kami ya Allah. Berikanlah pembelajaran ini yang melekat pada diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami kesehatan untuk sampai ke tahap selanjutnya ya Allah, sampai akhirnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf suaranya Pak, nggak kedengaran. Bapak masih mute suaranya. Iya. Baik Bapak Ibu, besok kita akan rukol 1. Jadi untuk itu kita akan berdiskusi besok dalam kelompok. Maka kelompoknya kita buat 2 kelompok. Nanti kelompoknya akan Bapak share di grup ya, nama-nama kelompoknya. Jadi nanti kelompok itu nanti secara akan kita acak ya, artinya kita robah sehingga diharapkan semua kita ini saling memegang peran ya, pernah punya pengalaman peran yang berbeda-beda ya. Jadi tidak satu peran saja. Jadi dengan diacak, kemudian juga saling mengenal juga semua sampai 6 bulan, diharapkan semuanya pernah berkolaborasi dan bersinergi ya. Itu yang Bapak harapkan ya. Jadi nanti peran daripada peran di rukol itu nanti ada sebagai ya, kita bentuk ketuanya, ada moderatornya, ada penanya, penjawab, sebagainya, itu diatur sehingga itu digilir ya. Digilir nanti semua punya peran, pernah punya pengalaman peran-peran yang ada pada rukol ya. Demikian Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ada yang mau bertanya dulu? Berkenaan dengan rukol besok, rukol kita jadwalnya karena Bapak Ibu kemarin sudah kasih jadwal pertanyaannya, udah jawab pilih A, nggak ada yang pilih B, berarti Bapak pilih A. Ya, besok hari Jumat mungkin agak jam 13 ya, situ ya, jadwal kita ya.
Cuma mungkin karena hari Jumat mungkin jam 13 itu mungkin ada yang keteteran karena hari Jumat terutama bapak-bapak. Itu dapat dimaklumi. Betul, Pak. Untuk dapat itu dimaklumi ya, Bapak Ibu ya, Ibu ya. Karena apa? Karena hari Jumat. Jadi kalau untuk hari berikutnya dia rukul itu nggak selalu hari Jumat. Ini kebetulan besok itu hari Jumat ya, maka kita ambil jadwalnya umum begitu. Oke, demikian kalau nggak ada lagi, Bapak sudah dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa besok. Sampai ketemu besok. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, makasih banyak Pak. Sama-sama. Bu, Ibu. Izin ya Bapak Ibu, kami live. Ya.